Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bu Ya, Is? ya, boleh mengganggu waktunya sebentar kah? Oh, boleh, boleh. Ya, Silakan. ini, ya, ini Bu Ana, eh, saya beberapa pertemuan ini ada sedikit kendala untuk anak-anak saya, khususnya itu yang kelas 7, Bu Ana. Iya, Nah, gimana? maksud saya untuk ketemu Bu Ana itu barangkali nanti ada apa istilahnya sesuatu yang bisa saya curhatkan ke Bu Ana begitu. Iya, iya. Silakan Bu Is. Silakan Ya, sampaikan ke saya. Barangkali saya bisa membantu. ya. Jadi gini, saya ingin dari pertemuan ini saya mempunyai tujuan bahwasanya ke depannya itu saya ingin meningkatkan ketertarikan dari siswa saya khususnya yang kelas 7. Karena selama ini itu saya nilai dari beberapa pertemuan itu tidak ada peningkatan dan bahkan mungkin semakin lama itu semakin menurun. Jadi ingin meningkatkan ketertarikannya mereka karena mungkin mereka itu mempunyai beberapa kendala begitu. Oh, Itu tujuan saya untuk ketemu Bu Ana di sini. oh seperti itu untuk tujuannya Iya, hal ini. iya. Terus eh, ukuran keberhasilan untuk pertemuan ini apa ya Bu Is ya? Jadi Gini membantu nanti. permasalahan Bu Is. Iya, jelas. Karena saya menemui Bu Ana itu tujuannya juga ke sana. Yang jelas dari tujuan itu yang ingin saya capai Bu Ana, anak-anak itu menjadi aktif eh, di dalam pembelajaran. Hmm, Kemudian yang kedua, aktif secara proses, tapi secara akhirnya nanti nilai formatif dan nilai sumatifnya itu juga ada peningkatan. Jadi ada dua ukuran keberhasilannya begitu Bu Ana. Sehingga oh, tujuan itu bisa saya katakan sudah tercapai. Begitu. bagus bagus Bu Is. Hmm, Itu sudah satu langkah awal Bu Is dari Bu Is loh itu ya. iya. Terus selanjutnya untuk kekuatan dari Ibu Is sendiri mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan Bu Is tadi gimana? Kekuatannya apa dari Bu Is? Mungkin ini dari sisi anak-anak, Bu Ana. Anak-anak itu sebenarnya saya yakin mereka unik. Mereka mempunyai satu potensi, mereka punya satu kelebihan, satu di antara yang lain itu berbeda-beda. Tapi yang jelas mereka itu punya keunikan dan kelebihannya. Jadi itu satu kekuatan bagi saya dan saya yakin bahwasanya itu bisa saya pakai untuk mencapai tujuan itu. Kemudian yang kedua, intern dari saya sendiri, saya itu orangnya tidak mudah menyerah, Bu Ana. Jadi selalu berusaha dan berusaha. Seandainya Iya. kali ini itu tidak berhasil, mungkin saya akan cari Oh, cari yang lain. Itu dari sisi siswa dan dari sisi saya. oh, Kemudian yang ketiga, Bu Ana, barangkali itu nanti berhubungan dengan sarpras. Nah, oh ya. yang ada di lembaga lembaga kita barangkali mungkin itu juga merupakan satu kekuatan. Tapi nanti juga sekaligus menjadi hambatan Bu Ana itu karena Oh iya iya iya. kekurangan Iya ini, iya. apa ya, kekurang lengkapannya itu Iya. Ya kita khususnya. juga nyadari ya, kita juga di sekolah pinggiran mungkin. Iya. Dari hambatan selain sarpras apa ya Bu Is ya kira-kira yang mungkin yang Bu Is yakini hambatan ini apa ya hambatan dari tujuan-tujuan itu selain sarpras tadi. Oh, ya, itu kembali lagi mungkin dari siswa saya yang unik tadi Bu Ana. Di sana sebagian besar mungkin uniknya itu bisa dikembangkan. Nah, yang sebagian kecil ini, yang uniknya itu belum bisa dikembangkan. Jadi mereka kayak mempunyai low motivation begitu. Hmm. Nah, itu merupakan kendala juga bagi saya. Terus Ya, low motivation. dengan hambatan itu mestinya kan ada solusi dari Bu Is. Iya ya, Iya mestinya ada mesti solusi ada ya itu ada sebenarnya. itu. Yang dari beberapa hambatan tadi itu yang pertama mungkin solusinya itu terobosan yang harus saya lakukan Bu Ana. Cara-cara yang harus saya lakukan untuk
meningkatkan motivasi siswa tersebut yang notabene-nya menjadi kendala low motivation-nya tadi. Nah, jadi saya mencari terobosan di sini tidak menutup kemungkinan barangkali selama saya mengajar beberapa pertemuan itu untuk perangkat atau persiapan saya kurang lengkap atau cara saya mengajarnya kurang interest atau bagaimana. Nah, ini saya akan tindak lanjuti untuk menggunakan minimal itu RPP yang berdiferensiasi. Jadi kontennya itu bermacam, kontennya seperti itu. Jadi terobosan yang akan saya lakukan seperti itu. Selain itu, mungkin saya tidak bisa bekerja sendiri dalam hal ini. Saya harus mencari kolaborasi, Bu Ana, kayaknya. Ya, harus minta dukungan ke orang tua. Nah, itu dominan sekali karena di mana anak-anak ketika di rumah itu kan dengan orang tua. Untuk meningkatkan motivasinya itu tidak hanya dari kita selaku guru pembimbing di sekolah, tapi orang tua itu juga peran besar di sana. Kalau menurut saya seperti itu sih, Bu. Iya, dari tujuan-tujuan yang direncanakan Bu Is tadi, tentunya kan ada prioritas-prioritas, Bu. Ya kan? Iya. Nah, Iya. sekarang Bu Is menata prioritasnya dari tujuan-tujuan itu, rencana-rencana itu. Coba Bu Is bagaimana? Iya, dari kendala-kendala dan dari kekuatan yang sudah saya miliki, itu mungkin rencananya itu saya sudah memprediksi ada 3 hal, Bu Ana, di sana. Dari yang skalanya paling mudah hingga nanti bertingkat begitu. Yang pertama itu tadi menerapkan RPP diferensiasi dengan blended learning-nya. Jadi mungkin materinya itu saya berikan dulu sebelum pertemuan di kelas. Pertanyaan pemantiknya saya berikan dulu sebelum pembelajaran di kelas. Yang kedua, itu dengan outdoor learning untuk membuat mereka itu menjadi lebih tertarik untuk materinya. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin bisa saya jangkau itu saya mendatangkan native speaker. Oh, bagus. Keren itu. Yeah. Keren planningnya Bu Is. Tapi kan tetap ada rencana, kemudian ada prioritas, ada strategi di sana, dan jangka waktu, Bu Is, kan perlu dipikirkan juga. Iya, betul. Untuk jangka waktunya bagaimana? Iya. Pastinya kan pasti Bu Is punya plan itu, jangka waktunya gitu. Iya. Betul sekali, Bu Ana. Karena ya seperti kita tahu bahwasanya apapun kalau kita rencanakan dengan matang itu hasilnya akan jauh lebih baik. Yang jelas untuk skala prioritasnya itu dari hal yang paling mudah yang saya lakukan terlebih dahulu. Jika itu nanti sudah bisa mencapai keberhasilan yang tadi saya sudah ukurkan di sana, mungkin untuk step berikutnya kami laksanakan untuk beberapa waktu yang akan datang. Tapi seandainya step pertama itu belum bisa saya laksanakan, saya akan lanjut untuk step berikutnya dan seterusnya. Otomatis itu sudah saya berikan jeda atau rentang waktunya. Karena istilahnya pembelajaran itu juga mungkin dari 1 semester, di sini ada 3 macam program yang saya rencanakan, ya saya awali di awal semester hingga akhir semester begitu kan. Saya susun programnya serta waktunya begitu. Paham. Nah, setelah semua itu dijalankan sesuai dengan skala prioritasnya, nah, tentu saja kan Bu Is itu punya ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang dilakukan Bu Is. Nah, tentu punya itu. Nah, apa coba dari ukuran keberhasilannya strategi yang dilakukan dalam pembelajaran itu tadi? Iya, gini Bu Ana. Tadi di depan saya sudah katakan untuk keberhasilan dari apa yang ingin saya capai tujuan itu ada 2 macam, yaitu keaktifan siswa meningkat, kemudian nilainya baik itu formatif maupun sumatif juga meningkat. Nah, secara otomatis ini akan berkorelasi dengan program yang akan saya jalankan. Untuk skala keberhasilannya itu
juga mengajak ke sana kayaknya Bu Ana. Jadi Oh, keaktifan siswa itu meningkat, kemudian nilainya juga ikut meningkat. Gitu. oh, iya, iya, iya. Saya memahami keinginannya Bu Is seperti apa untuk harapan tujuannya, strateginya, prioritasnya, dan jangka waktunya. Semua itu pada akhirnya kan ada suatu eh, komitmen Bu Is, komitmen dari Bu Is. Nah, komitmen dari Bu Is sendiri terhadap rencana, strategi dan seterusnya tadi apa coba? Yang jelas kalau apapun sesuai dengan sifat ya pribadi saya, sudah saya rencanakan, saya komit untuk melaksanakan. Ya, sesuai dengan yang sudah saya programkan. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan ini Bu Ana, meningkatkan lingkaran pengaruh. Oh iya, Nah, ini dalam rangka untuk mencari kolaborator Bu Ana. oh iya, iya. Ah, coba kolaboratornya, yuk coba aja, coba aja. Nah, ya yang jelas saya bisa berkolaborasi kalau itu dekat dengan saya mungkin ya sesama guru mata Wah, pelajaran. Kemudian mungkin bisa juga ke Bapak Kepala Sekolah atau pimpinan lembaga. Atau tidak menutup kemungkinan juga untuk kepada tokoh masyarakat atau orang-orang yang ada di sekitar yang mana untuk menjalankan outdoor learning tadi oh, itu kan saya juga butuh mereka. iya, iya, iya. Betul, betul, betul. Terus kan eh, selain rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, tentu saja murid ya, Bu Is, ya. Oh iya jelas, ya murid itu sebagai Gimana menurut Bu subjek Is? pertama ya, ya kolaborator kolaborator utama itu murid Iya, itu. betul, betul. Tindakannya setelah kita ngobrol santai, ya coaching seperti ini, Ya, tindak lanjutnya Bu Is, ya stepnya ke saya. sana, stepnya dari tujuan, rencana, strateginya, kemudian dalam jangka waktu sekian itu apa tindak lanjutnya? Ya, yang mungkin yang perlu saya tindak lanjuti itu jika nanti rencana ini sudah saya laksanakan, otomatis saya harus analisa itu Bu Ana. Mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Yang sudah baik barangkali nanti perlu ditingkatkan, yang belum baik nanti direncanakan saya coaching lagi nih mungkin. Kita kucing lagi. Iya, Iya saya betul. coaching lagi. Iya, 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 Gitu. betul, betul Bu Is. Iya. Iya. Mencari Jadi mencari solusi dari hambatan-hambatan itu Bu Ana. Kan iya, kita bisa berdiskusi begini. iya, ya semoga saya hanya bisa mendoakan Bu Is dengan tujuan Bu Is tadi yang sudah direncanakan juga. Jadi tujuan pertemuan ini, kemudian rencana-rencana yang dari Bu Is, eh, permasalahan dari pembelajaran yang sangat membuat Bu Is mungkin dilema ya, terus istilahnya galau, buat galau Bu Is lah. Iya. Semoga Iya. nantinya bisa tertangani ya. Kalau mungkin Amin. Amin. ya saya selalu terbuka untuk jadi Iya. teman curhatnya. Ya, Saya terima kasih sudah sebelumnya Bu ya, Ana. semangat ya Bu Is ya. Semangat, semangat. Semangat. Terima kasih Bu Ana. Ya, terima Nah, kasih selamat juga. melanjutkan aktivitas Bu Ana. Iya, sama-sama. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Ana. Selamat sore. Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini tadi Iya. random. Iya. Iya, ini ada sesuatu nih kayaknya ini kok. Iya, saya ya ada hal yang ingin saya sharingkan Bu Is atau saya Boleh. ceritakan ke Boleh. Bu Is tentang permasalahan yang saya alami, barangkali ada solusi gitu.
Gimana Bu Is, ada waktu kan? Siap Bu Ana, saya lagi longgar ini, siap. Alhamdulillah. Kira-kira nih, tujuannya nih, Ah, nah, iya, tujuannya untuk ketemu Bu Is, saya ingin bercerita. Bercerita. Saya punya boleh. permasalahan begini. Saya mengajar di kelas, saya spesifikkan di kelas 8A Bu, gitu ya, Iya. yang untuk tahun ini, tahun pelajaran ini. Saya di kelas 8A itu menemui anak ya, tidak satu tidak dua, hampir 50%-nya itu mereka sangat aktif luar biasa. Kalau saya masuk ke kelas gitu ya, anak itu masih suka bicara sendiri, suka jalan, tidak mau diam gitu loh. Tapi yang Oh, lainnya juga duduk dengan manisnya gitu. Selain itu, ya itu tadi. Nah, hal ini yang membuat saya jadi resah sendiri. Anak ini diapakan gitu ya. Kebetulan dulu kelas 7 kan tidak saya yang ajar. ajari ya. Sekarang di kelas 8 jadi saya menemuinya kan baru gitu. Jadi baru tahu. Oh, karakter mereka di kelas ini seperti ini. Seperti itu, Bu Is. Hmm, Nah, gitu ya, berarti anak-anak super super aktif begitu ya Bu Ana ya, sementara yang lain suka iya. duduk-duduk ya. Lah, ini maksudnya mau diapakan ini sama Bu Ana? Iya ini, tentu saja ini saya tujuannya ya dengan permasalahan yang saya hadapi itu ingin ingin sebuah apa ya tujuannya untuk solusi saya ini permasalahan saya ini Hmm, anak biar dia bisa saya mengajarnya dengan enak mereka juga sesuai yang diinginkan gitu ya kan mereka ya itu tadi saya cerita dari awal kan juga ada yang hiperaktif lah gitu ada yang hmm, sebagian 1 2 3 orang kan yang 1 2 3 orang dalam kelas yuk lumayan rame kan akhirnya iya iya seperti iya. itu yang lainnya ada yang duduk suka duduk juga ada maksudnya tidak terlalu banyak gerak gitu ya Iya seperti iya itu. iya. Iya. Begitu ya, berarti, saling berseberangan begitu antara satu atau beberapa siswa Iya dengan yang lainnya. Nah, dari sini tujuannya Bu Ana tadi sudah Bu Ana cantumkan. Untuk keberhasilannya nih, pasti Bu iya Ana punya satu poin mm-mm. untuk skala keberhasilannya atau Iya ukuran. untuk keberhasilan di pertemuan kita ini tentu saja ada pencerahan ya atau eh, solusi gitu Mmm, yang kedepannya saya akan lakukan gitu yang tentu mmm, saja harapannya menjawab permasalahan yang saya kegalauan itu, hadapi ya kegalauan galau sekali iya iya, anak ini diapakan saya kalau si anak yang cenderung pendengar ya diam mhm, saja kan kita enjoy-enjoy saja menghadapinya tapi iya kalau anak yang ya kita diaktif tapi ya satu sisi mereka juga ada positifnya ya aktif gitu. Seperti itu. iya iya. Gini, untuk ini mungkin ini Bu Ana ya. Nah, dan saya yakin sekali untuk mengatasi kegalauannya Bu Ana itu, Bu Ana punya sisi sisi sesuatu yang belum dikeluarkan. Selaku kekuatannya, selaku apa ya istilahnya itu, Iya. kepunyaannya Bu Ana yang belum dikeluarkan, kekuatan selaku kekuatan untuk mengatasi kegalauannya. Silakan Bu Ana punya memiliki kekuatan apa ya dalam hal ini? Iya, iya, saya saya menyadari diri. Sebenarnya saya punya kekuatan mampu mengelola kelas 8A ini ya dengan baik. Saya Iya. yakin itu. Saya punya kekuatan itu. Ya. Tentu saja saya punya eh, cara-cara ya mungkin yang menurut saya bisa bisa mengatasi permasalahan ini. Saya Nah, yakin. itu kan sudah punya kekuatan. Iya. Namun begini Bu Ana, Iya. perlu perlu di ini juga, barangkali ya dari apa yang Bu Ana sampaikan tadi, itu, eee,
nanti ke depannya itu akan menemui hambatan-hambatan. Iya. Harus diprediksikan ya. Prediksinya Bu Ana gimana itu untuk Iya, hambatan? iya. Iya. Tentu saja kan nantinya itu kan untuk permasalahan yang saya hadapi ini kan cenderung ke di anak ya. Nah, Iya. otomatis hambatan-hambatan dari saya sendiri, saya kan kadang hadir rasa males juga menghadapi anak yang gitu. Jadi intaran saya sendiri kok gini ya. Kadang kan namanya manusia pasti ada perasaan searah-arahan, dibiarkan saja gitu, males gitu, biarkan ramai sendiri, biarkan gitu kan. Itu hambatan intaran saya sendiri. Sedangkan hambatan dari yang luar eksternalnya, ya saya anggap itu anak-anak sendiri Bu Is. Iya. Iya, dari Jadi siswa ya, iya, dari siswa. dari hambatannya dari siswa sendiri. Mereka eh, bisa saja melakukan apa yang saya skenariokan dalam pembelajaran, tetapi mereka juga ya itu tadi tetap mereka punya keinginan sendiri gitu loh, yang Nah, tidak bisa solusinya? saya cegah gitu ya. Itu Iya. solusinya berarti saya harus punya apa ke, daya tarik, daya tarik atau istilahnya menarik perhatian mereka ya. Saya akan coba untuk membuat pembelajarannya semenarik mungkin ya. Jadi saya punya rencana Bu Is Iya. ya, punya rencana. Ini berarti anak ini awalnya harus saya petakan kebutuhan belajarnya mereka yang sesuai dengan keinginan belajarnya mereka, itu harus saya petakan ya. Bagus itu, Iya, bagus ya. iya. Jadi seperti Iya. itu Bu. Nah, Kalau yang saya diprioritaskan ini perlu Bu Ana ini ya, menjadi prioritas dari rencana-rencana itu Bu Ana. prioritasnya yang jelas saya harus mempersiapkan skenario pembelajaran saya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan ya, pembelajaran yang berdasarkan pada kebutuhan belajar murid-murid saya seperti itu ya. Selain itu juga saya juga harus mempersiapkan anak sendiri ya. Saya akan coba lihat dari profil belajarnya mereka, minat minat kesiapan belajarnya mereka, minat bakat mereka atau kegemaran mereka itu. Nanti yang jelas ya perlu waktu di awal itu saya harus mampu memetani ya seperti itu untuk mengelompokkan anak-anak yang memiliki gaya belajar yang sendiri-sendiri atau mungkin kesiapan belajarnya yang seperti apa, dasar, mendasar atau transformatif dan seterusnya seperti itu Bu. Iya, ya, Iya. sudah. Ya, bagus itu. Sudah direncanakan dengan Iya. bagus, tinggal nanti actionnya. Nah, dari Iya. situ Bu Ana perlu juga kira-kira yakin ini ya harus di Yakin. ya Yakin. Pasti itu. yakin, ya Ya. harus yakin Iya, ini. Ya, yakin. untuk jangka waktunya Bu Ana bagaimana ini? Untuk dari skala prioritas, dari segala rencananya Bu Ana, tadi harus Jangka waktunya itu begini. Nanti pertemuan saya kan action di kelas ya. Pertemuan pertama saya coba aplikasikan, implementasikan yang seperti yang saya rencanakan tuh. Nah, saya lihat perkembangannya. Pertemuan berikutnya saya coba lagi seperti itu. Jadi perlu waktu ya minimal 3 kali pertemuan lah. Jadi pertemuan pertama saya akan coba lihat, saya evaluasi ya 2 sampai 3 minggu ya mungkin ya. Iya. ya Seperti itu. proses. Iya, kan harus berproses. Ya, Bu Ana sudah bagus Iya. untuk waktu sudah, ininya sudah. Nah, sekarang nih dari skala prioritas, dari skala waktu, dari skala keberhasilan, komitmennya Bu Ana untuk melaksanakan itu dalam mencapai tujuannya yang diharapkan. Komitmen saya berarti saya yang jelas harus mempersiapkan yang pertama skenario pembelajaran saya dulu. Iya. Nah,
untuk tujuan pembelajaran yang sesuai permasalahan saya tadi gitu. Jadi kalau anak-anak rame dengan seenaknya, ada yang suka rame jalan-jalan sendiri, ada yang main, ada yang diam saja di tempat ketika saya ngajar. Berarti saya komitmen dalam diri harus mempersiapkan skenario pembelajaran yang menarik bagi mereka dengan kompetensi masing-masing. Bagaimana ternyata saya coba dengan pembelajaran berdiferensi ini. Nah, seperti itu. Ya, sudah bagus, tinggal melanjutkan saja. Iya. Nah, untuk keberhasilan yang maksimal, Bu Ana bisakah untuk melaksanakan sendiri atau ini perlu support dari pihak lain? Jelas Bu, tidak bisa saya sendirian gitu ya. Saya butuh partner juga, mungkin pihak lain ya seperti itu, selain murid-murid saya gitu. Karena saya dan murid saya itu kan juga harus saling bersinergi dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja hal ini juga ada teman sejawat yang menguatkan saya kan, seperti Bu Is, ya kan? Iya. Bu Is kan. Terus teman-teman yang lainnya yang selalu memotivasi saya dengan beragam masalah di pembelajaran gitu kan, terutama juga kepala sekolah. Ini kepala sekolah juga harus mengetahui bahwa sebenarnya hal ini tidak saya sendiri kayaknya ya yang mengalami masalah di pembelajaran, terutama ini yang saya ajar baru di kelas 8 ini, terutama 8A ini ya, anaknya yang super hiperaktif seperti itu ada yang 50%. Lumayan. Ya, tapi saya yakin kok ya. Iya. Betul. Yeah. Berarti sudah ada komitmen yang akan Bu Ana laksanakan dengan beberapa stepnya, kemudian pihak-pihak yang Bu Ana akan ajak untuk menggapai tujuannya yang sudah dicanangkan ya gitu. Iya. Nah, nanti nih di akhirnya nih harus ditindaklanjuti Bu Ana dari apa yang kita rencanakan, kita obrolkan saat ini itu perlu kita tindaklanjuti nih Bu Ana. Iya. Tindak lanjutnya Bu Ana. Nanti kalau ini setelah coaching ini saya coba implementasikan rencana cara tadi. Iya. Belum berhasil juga, berarti harus ketemu lagi. Itu ya. Iya, kita ngeban lagi ya. Coaching lagi. Iya, ketemu lagi. Siap Bu Ana, siap. Nanti kapanpun kita bisa ngobrol santai ya di waktu senggang gitu. Kita bisa saling curhat. Mungkin saya juga perlu untuk saling curhat dengan Bu Ana tentang apa yang ini. Nah, gimana ini perasaannya nih Bu Ana nih setelah kita melaksanakan coaching nih? Iya, ini saya kok merasa lega sekali ya. Iya, baguslah. Menjadi berarti. Ya, sekarang berarti saya ternyata dengan permasalahan yang selama ini, yang mungkin 1-2 minggu ini Bu, saya dilema dengan atau galau dengan ini gimana diapakan ini anak-anak kelas 8 masa harus diberi permen satu-satu. Anak super duper hiper. Iya. Dengan coaching ini saya kok berarti ini selanjutnya saya harus coba menerapkan yang saya plankan ini. Saya coba di kelas ini nanti 1-2 kali atau 3 pertemuan di kelas ini atau 2 minggu, 1 minggu ya, 1 minggu biar tidak lama, 1 minggu ke depan saya coba evaluasi, saya menganalisis hasil yang saya lakukan di pembelajaran saya untuk kelas yang saya anggap sebagai satu kegalauan untuk saya. Terima kasih loh Bu Is waktunya. Sama-sama. Ini saya hanya ingin ingin mengucapkan saja selamat mencoba apa yang sudah Bu Ana punyai, Bu Ana gali dari diri Bu Ana tadi dengan penuh semangatnya. Monggo diterapkan ya dengan senang hati, nanti kita bisa bertemu lagi. Nah, sampai ketemu di lain waktu Bu Ana. Makasih ya sekali lagi. Sama-sama. Ya, maaf mengganggu. Ya, sama-sama. Saya akhirin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Monggo. Dari apa yang kita ya Nggih. kita laksanakan untuk praktek coaching tadi Bu Ana ya, saya apa ya istilahnya, semakin ke sini itu pemahaman semakin meningkat tentang coaching, ya mindset coaching, kemudian dengan alur tirtanya. Nah itu kemarin latihan, kemudian saat ini kita praktek, semakin ngeh lah dalam bahasa kita. Nah itu kemudian untuk alur tirta itu merupakan satu, kalau menurut saya merupakan satu hal yang bagus sekali yang bisa kita terapkan untuk ke siapa saja, ya, tidak hanya ke murid kita, tapi ke siapa saja bisa kita terapkan itu jika mereka itu butuh ngobrol santai, ngobrol bermakna dengan kita. Jadi alur tirta bisa kita terapkan dan di sana dari percakapan-percakapan santai itu tidak ada satupun yang seolah-olah kita itu, oh kamu harus begini, sampean harus begini, saya yang begini, seperti itu. Jadi kita saling saja mengalir, karena tirta itu artinya kan air ya Bu Ana. Iya. Nah, mengalir sesuai dengan alirannya. Jadi mengikuti saja begitu. Nah, semakin nyaman semakin nyaman. Jadi tidak ada yang merasa digurui dan tidak ada yang merasa menggurui seperti itu. Dan solusi itu yakin kita temukan untuk diri kita. Itu memang segala sesuatunya itu kita temukan dari diri kita. Ada di diri kita. Potensi. Ya, semangat kita. Iya, potensi kita. Nah, hanya ada butuh orang lain itu untuk menggugah, ya, untuk mengeksplor, ya, mancing begitu. Jadi memancing-mancing. Ya termasuk hambatan itu juga berasal dari diri kita. Nah itu barangkali itu mungkin refleksi dari saya selaku coach dalam hal ini. Selaku coachnya ya. Ya. Selanjutnya saya ya. Ya. Selaku coach. Selaku coach yang sudah berjalan baik selama percakapan tadi, saya selaku coach luar biasa Bu Is. Jadi ternyata kan Bu Is punya potensi keren Bu Is. Ya, punya potensi dengan permasalahan, kemudian mampu untuk mencoba ya, menggali permasalahan itu pasti ada solusi gitu loh. Mulai dari tadi perencanaannya, kemudian prioritasnya, waktunya, hambatan yang akan dialami, kemudian sampai terakhir komitmennya Bu Is itu luar biasa. Saya juga dalam diri jadi selain menjadi coach ya, saya ternyata juga bisa menggali ilmu juga dari coach kan gitu. Jadi tidak harus coach itu tadi ya seperti Bu Is sampaikan ya, tidak merasa pintar gitu, tidak merasa pintar dengan coachnya. Coach itu kita saling seperti itu, tidak ada yang menggurui di sini. Itu yang saya garis bawahi dengan coaching ini, atau kita antara coach dan coach saling gitu, tidak ada menggurui. Dan bahkan ini ada muncul kan ide-ide baru ya, memberikan wacana ke saya, memberikan wawasan ke saya juga seperti itu. Dan perlu perbaikan berarti ini saya sendiri dengan keluarnya ide-ide Bu Is yang dimiliki dari potensinya Bu Is tadi kan. Saya juga berarti nanti saya pun jika ada permasalahan sama dengan Bu Is, ada perbaikan yang harus saya lakukan ya, langkah-langkah tadi sesuai ya saya dengarkan dari Bu Is tadi, ide-ide cemerlangnya gitu. Luar biasa. Ya, terima kasih. Iya. Sekarang berarti kita berefleksi untuk Bu Ana selaku coach. Iya.
saya sebagai kuci ya. Ya. Untuk saya sebagai kuci, selama percakapan kita tadi, iya, saya menemukan ide, potensi diri gitu ya. Ternyata dengan saya di coach atau dikuci sebagai kucing, dikucing gitu, semakin memahami bahwa dengan permasalahan pasti, apapun permasalahannya pasti ada solusi, seperti itu. Dan dengan melalui pengembangan diri dengan kucing, dengan alur Tirta, nah ini luar biasa. Seperti itu ya. Kita kembali, kita saling gitu ya. Tidak ada yang menggurui. Kan selama ini yang saya rasakan di hari-hari itu kan, kalau orang lain, saya punya masalah gitu ya, terus orang lain menimpali itu kan seolah-olah saya digurui gitu loh. Saya merasa itu. Tapi dengan diarahkan itu ya. Iya. Cenderung kita malah kayak di mentoring gitu ya. Harus gini, harus gitu. Iya, kan didikte kan akhirnya. Tapi dengan kucing kan kita punya ide sendiri. Semakin memahami. Oh, seperti itu ya. Ternyata dengan metode kucing ini luar biasa. Alur-alur Tirta ini ya sangat membuka wacana ke saya gitu ya. Ini hal yang baru. Jadi yang tidak tahu menjadi tahu, cara yang bagus gitu ya. Yang istilahnya tidak saling menggurui. Tidak menggurui lah. Kita saling sharing, kita saling menyampaikan ide-ide. Kita punya potensi gitu loh. Nah, itu Bu. Saya sebagai kuci ya sih. Waktu kita selama 15 menit tadi, saya selaku coachnya, itu juga saya merasa ada sesuatu yang bisa saya gali di sana. Dari apa, saya kan hanya modal nanya. Saya hanya modal nanya. Nah, dari situ saya merasa juga bahwasanya apa yang dimiliki Bu Ana, apa yang menjadi kekuatan Bu Ana, kemudian apa yang Bu Ana apa istilahnya alami menjadi kendalanya Bu Ana, kemudian solusi-solusi yang Bu Ana tawarkan itu sekaligus menjadi pembelajaran ya tersendiri bagi saya. Ya, pembelajaran bagi saya. Saya bisa ambil meskipun saya selaku coach di sana, saya tidak lebih bisa, tidak lebih mampu, tapi saya juga belajar dalam tahap ini, sehingga apa yang Bu Ana lontarkan, apa yang Bu Ana rencanakan, yang Bu Ana komitmenkan itu menjadi pembelajaran tersendiri bagi saya. Kemudian dengan coaching yang kita laksanakan, ya, itu menjadi hubungan antara coach dan coach itu lebih apa ya, lebih rileks dan lebih close begitu. Menjadi bestie. Ya, memang apa ya, ikon soulmate untuk kita selaku coach ya di dalam ini itu sudah melekat begitu. Jadi selain mendapatkan pemahaman di dalam pembelajaran ya selaku coach, saya juga merasakan ada sesuatu yang apa ya, ekspres begitu untuk hubungan bilateral kedua belah pihak, sosial emosionalnya. Barangkali sama saya juga merasakan itu. Kok ide semakin gini ya, saya mikir gini, waduh, saya mari terharu. Iya. Ya, memang salah satu tujuannya mungkin kita ada di sini itu ya
gitu, menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga guru penggerak, yang kalau dari SMP Negeri 2 Moto itu menjadi keluarga penggerak SMP Negeri 2 Moto untuk kita bertiga. Ya, mungkin itu jadi saling belajar, saling memberikan apa istilahnya, umpan balik. Jika saya punya kekurangan, Bu Ana ingatkan. Jika Bu Ana punya kekurangan, saya juga tidak keberatan untuk mengingatkan. Jadi tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan di sana. Itu. Mungkin itu Bu Ana yang bisa saya sampaikan. Dan saya salut untuk rencana-rencananya tadi, itu bagus sekali dari apa yang sudah, itu kan mengalir dengan sendirinya. tidak kita skenario, tapi mengalir dengan sendirinya. Coach dan coach pasangan adalah mitra. Jadi bukan guru dan murid, bukan menti dan mentor, tapi kita bermitra. Gitu. Betul. Ya, cukup Bu Ana. Air mata saja saya. Betulan Bu sih, real. Soalnya, ya, seperti itu. Ya, betul. Yeah. Mungkin itu ya Bu Ana. Belum ada ini, mungkin untuk refleksi cukup ya dari kita masing-masing.